Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 3, yaitu Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia, di bagian menganalisis grafik. Anak-anak semua, pembahasan kita kali ini ada di halaman 72 sampai dengan 75 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak, diharapkan anak-anak mampu dan dapat memirsa dan menganalisis grafik. Untuk itu yuk, sekarang kita mulai saja ya. Bagian membaca, yaitu membaca grafik. Nah, pernahkah kalian membaca grafik anak-anak? Tahukah kalian? Berkurangnya area hutan bisa terjadi karena kebakaran hutan atau alih fungsi hutan menjadi area perkebunan dan perumahan. Berikut ini adalah grafik 10 provinsi dengan kebakaran hutan dan lahan terluas di tahun 2019. Nah, sekarang kalian akan melihat grafik ya anak-anak, melihat grafik, yaitu grafik 10 provinsi dengan kebakaran hutan dan lahan terluas di tahun 2019. Yuk kita lihat dulu grafiknya seperti apa. Nah, ini dia namanya grafik anak-anak. Ini grafik contohnya yaitu 10 provinsi dengan kebakaran hutan dan lahan terluas periode tahun 2019. Anak-anak bisa lihat ya, dari provinsi A sampai provinsi atau provinsi 1 sampai provinsi 10, kita bisa melihat kebakaran hutannya. Nah, kita lihat yang paling luas itu adalah kita lihat di provinsi yang A. Itu di tahun 2019 adalah kebakarannya 134.227 hektar. Sedangkan yang paling sedikit yang paling bawah ya, kita bisa baca yaitu luas kebakaran hutannya sebanyak 22.000 sekian hektar. Nah, jika ditotal dari provinsi A sampai provinsi yang paling nomor 10 ini, totalnya adalah 857 sekian hektar are. Anak-anak semua, cara membaca grafik. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita harus wajib tahu gimana sih cara membaca grafik, Kak. Yang pertama yaitu dengan cara merangkum. Merangkum dapat menggunakan kata total. Contohnya seperti yang kakak sebutkan tadi, pada tahun 2019, total luas kebakaran hutan dan lahan di 10 provinsi sebesar 857.755 hektar. Jadi total itu dijumlahkan semuanya ya dari 10 provinsi. Cara yang kedua adalah menggunakan kata sifat superlatif. Apa sih Kak superlatif? Artinya paling. Kata sifat paling bisa digunakan untuk data yang paling tinggi dan paling rendah. Contohnya, yang A, berdasarkan grafik di atas atau berdasarkan data grafik di atas, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kebakaran hutan dan lahan terluas pada tahun 2019. Yang kedua, kebakaran hutan dan lahan paling sedikit terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 22.046 hektar are. Nah, kalian bisa menggunakan kata superlatif ini untuk menunjukkan data yang paling tinggi dan paling rendah. Jadi, misalnya kebakaran hutannya paling tinggi provinsi mana? Kemudian yang paling sedikit itu provinsi mana? Itu namanya menggunakan kata sifat superlatif, yaitu kata sifatnya adalah menggunakan kata paling. Cara membaca grafik yang ketiga yaitu dengan cara membandingkan. Membandingkan bisa dengan menggunakan kata-kata lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, kalau tadi menggunakan kata superlatif paling banyak dan paling sedikit, sekarang bisa menggunakan membandingkan kata itu lebih banyak atau lebih sedikit. Contohnya, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sedikit lebih kecil daripada yang dialami provinsi tetangganya, yaitu Kalimantan
Kalimantan Tengah. Jadi membandingkan dua provinsi ya anak-anak. Kemudian cara yang keempat adalah dengan cara membaca tren atau kecenderungan. Yaitu kalau ada data waktu ke waktu, kalian bisa menyatakan kecenderungan suatu peristiwa meningkat atau menurun. Misalnya, data di tahun 2019, kemudian perbandingannya adalah data 2019. Jadi dibaca lebih banyak atau lebih sedikit dari data sebelumnya di tahun sebelumnya. Itu namanya membaca tren. Nah, sekarang tugas kalian adalah buat latihan. Latihan apa, Kak? Nah, kalian diminta untuk buatlah setidaknya 5 kalimat dalam pembacaan grafik berikut ini. Kalian bisa merangkum, membandingkan, menggunakan kata sifat superlatif, yaitu menggunakan kata paling, atau menyatakan tren atau kecenderungan. Nah, di sini anak-anak, di sini ada grafik, yaitu judulnya jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo. Kalian akan membaca grafik ini dan menuliskan hasilnya. Untuk itu yuk kakak akan bantu ya. Kita bisa menggunakan merangkum, membandingkan, menggunakan kata superlatif, atau menyatakan dengan membaca tren. Oke, kita bisa lihat dulu ya grafiknya. Di sini adalah jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Nah, itu yang berdasarkan tahunnya ya anak-anak. Sedangkan jumlah kunjungannya itu rate-nya atau range-nya dari angka 0 sampai 70.000. Nah, kita lihat dulu. Pada tahun 2015 kunjungannya adalah 27.325. Pada tahun 2016 26.663. Pada 2017 18.632 dan pada tahun 2018 67.592 jiwa. Sekarang kita akan membuat kalimatnya. Yang nomor 1, kita bisa buat seperti ini. Pada tahun 2015, angka kunjungan wisatawan di Labuan Bajo adalah sebesar 27.325.000. Kemudian yang nomor 2, dari tahun 2015 sampai tahun 2018, jumlah kunjungannya adalah di Labuan Bajo paling sedikit pada tahun 2017 sebesar 18.632. Nah, kita menggunakan yang namanya superlatif ya anak-anak. Di sini ada kata paling. Kemudian data atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari grafik ini yang nomor 3, kunjungan wisatawan di Labuan Bajo meningkat drastis pada tahun 2018 menjadi sebesar 67.592 orang. Ini kita pakai namanya tren ya anak-anak. Jadi kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, nomor 4. Peningkatan kunjungan wisatawan di Labuan Bajo dari tahun 2017 ke tahun 2018 lebih dari 300%. Jadi peningkatannya lebih banyak ya anak-anak. Nomor 5, data yang bisa kita ambil adalah rata-rata kunjungan wisatawan di Labuan Bajo dalam 4 tahun terakhir adalah 35.000 orang. Nah, untuk mencari rata-rata kalian jumlah saja dulu anak-anak ya. Jumlah pengunjung dari tahun 2015 sampai 2018, kemudian dibagi tahunnya. Oke, yang nomor 6, antara tahun 2015 dan 2016 tidak ada perbedaan besar terhadap angka kunjungan wisatawan di Labuan Bajo. Karena kita bisa lihat jumlahnya tahun 2015 27.000 sekian, sedangkan 2016 26.000 sekian. Jadi naiknya tidak signifikan ya anak-anak, tidak begitu tinggi atau tidak begitu turun. Nah anak-anak, ini hanya beberapa contoh data yang bisa atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari grafik ini. Nah, nanti kalau kalian mau atau bisa membaca grafik ini selain dari yang kakak contohkan ini, bisa ya kalian tulis saja. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami cara membaca grafik dan bisa mengambil data dari sebuah grafik. Nah, anak-anak, jika kalian masih kebingungan, kalian bisa putar ulang kembali video ini sampai kalian betul-betul paham, atau kalian bisa lihat di daftar playlist. Di sana semua sudah lengkap ya, mata pelajarannya, kemudian materi-materinya. Nah, kalian tinggal buka saja materi apa saja yang kalian belum pahami. Nah, anak-anak, dimanapun kalian berada, tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online.
Thanks for watching. See you next time. Bye-bye, anak hebat.